Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Zolim. Nadiem Makarim, anak bangsa yang jelas-jelas menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia, hari ini dituntut 27 tahun penjara. Bukan karena korupsi, karena dia tidak terbukti korupsi. Bukan karena maling uang negara, enggak juga memperkaya diri sendiri. Tapi karena inovasinya di dalam dunia pendidikan. Cara berpikir dia udah maju ke depan, dan itu sulit dimengerti oleh orang-orang kita yang terlalu nyaman untuk hidup terbelakang. Dan menurut jaksa, inovasinya itu adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Sementara, ada yang janji 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Di mana? Kok aman-aman aja? Inilah yang terjadi ketika manusia bebas membuat hukum, dibiarkan mengatur hukum. Dan ketika orang jahat memegang kekuasaan, hukum bisa diputar sesuka hati. Yang salah dibenarkan, yang benar dipenjarakan. Sadar nggak kalian? Negara ini zolim, pemerintahnya zolim, hukumnya sampah. Dan akhirnya lihat sekarang, yang terjadi kerusakan ada di mana-mana. Kezoliman yang dianggap sah. Masih mau diam lu sekarang. Hidup kita tuh nggak akan tenang kalau begini terus. Kita tinggal nunggu giliran. Semoga Allah lindungi orang-orang yang benar dari tangan-tangan yang busuk. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembutuhan saya, penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain, ya. 18 plus 9, ya, plus 9. 18 plus 9 dan plus 9 itu adalah uang pengganti, dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembutuhan saya, penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan saya, tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Amin. Pak. Amin. Sabar. Amin. Sabar, Pak. Amin. Kita sendiri pun pasti datang. Mendoakan terus. Amin. Gila. Dunia apa? Pintu. Semangat.
Jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Semangat Bapak terus. Pasukan di belakang saya Selalu ada rangkul terus. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Amin, Pak. amin. Gimana udah rencana umroh? Ikut nggak? Aduh, insya Allah. Ikut ya. Maunya sih gitu. Kelihatan kalau saya bilang ikut kan berarti saya mendoakan proses cepat selesai. Aduh. Jadi ada berapa yang dapat kemarin? 72. Semuanya Gen 1. Ya. Di angkatan yang kita dulu buang ke pangkalan-pangkalan. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Hari ini gue berduka ya, jujur gue sangat berduka. Kenapa gue berduka? Salah seorang putra bangsa ya, Pak Nadiem Makarim, yang juga pendiri Gojek ya, itu harus mendekam dalam penjara selama 18 tahun tuntutannya, dan uang pengganti 5,67 triliun. Di sini gue bukan menganalisis masalah dinamika politiknya ya, tapi mengenai kepribadian Pak Nadiem Makarim. Setelah gue lihat tanggal lahirnya 4 Juli, artinya dia Cancer, memang cerdas seperti Pak Habibie dan Pak Purbaya. Namun secara keseluruhan gue lihat dari angka-angkanya, dia ini angkanya adalah LifePad 33 ya, Ursulnya 1 dan juga Destiny 7. Pak Nadiem ini orang yang jujur loh, orang yang punya motivasi tinggi. Udah gitu dia karena LifePad-nya 33 ya, berarti dia ini orang yang ingin Indonesia ini berubah. Orang yang ingin memberikan inovasi yang besar untuk memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Ya. Namun, ada namunnya. Karena Ursulnya adalah 1, ya, angkanya 1, artinya dia ini punya jiwa pemimpin yang besar, ya. Dia itu ingin inovasi itu tak gitu, cepat bergeraknya gitu loh. Tapi dia teledor di manajemen mikronya. Dia ini ahli di manajemen makro, ya. Nah, bentroknya dengan Destiny-nya 7 ya, Pak Nadiem ini itu agak punya sisi yang tertutup gitu loh, punya sisi yang tertutup. Nah, jadi dia ingin melakukan inovasi besar, namun dia ini tertutup. Dia ini gampang dimanfaatkan sama orang lain celahnya gitu, ngerti nggak? Jadi dia ini ingin mengurus yang besar, namun yang kecil-kecil, yang receh itu dimanfaatkan sama orang lain, yang akhirnya ya, karena LifePad-nya 33 itu menjatuhkan dirinya. Bukan Pak Nadiem pelakunya, orang-orang di belakangnya, anak-anak buahnya itu, ya, yang ingin menjatuhkan Pak Nadiem. Secara keseluruhan daripada angka, tanggal lahir dan namanya, Pak Nadiem ini adalah orang yang jujur, yang tidak akan mencuri daripada negara.
Ya, cuman ya pengadilan kita tahu sendiri, hukum kita tahu sendiri kan. Iya. Orang yang seperti ini, yang dikriminalisasi seperti Pak Nadiem ini, saya harap jangan terjadi lagi deh di Indonesia. Karena dari penilaian saya, Pak Nadiem ini nggak salah sama sekali. Dari angkanya, dari kepribadiannya, dia ini ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, namun dimanfaatkan sama yang di bawahnya untuk menjatuhkan dia. Karena dia ini mengurusi hal makro, yang mikronya dia teledor. Jadi celah itu yang dimanfaatkan sama maling. Sabar ya Pak Nadiem ya. Semoga Pak Nadiem bebas, tidak bersalah. Pak Prabowo, tolong ampunin Pak Nadiem, karena yang melakukan kesalahan itu anak buahnya, bukan dia. Kemarin itu waktu kesaksian terdakwa, aku merasa banget kayak ada tangan kalian di pundak aku. Siap. Itu kayak bikin aku kuat banget di situ. Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu, saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya ngutang rumah pun bisa sekarang. Amin. Makasih Pak Nadiem. Makasih. Pokoknya benar bisa kalah, tapi benar tidak bisa salah, Pak. Amin. Makasih banget. Pak Nadiem adalah pahlawan ekonomi saya. Itu intinya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap mendukung pahlawan saya. 18 tahun penjara, bos. Nadiem Makarim dituntut oleh JPU. Ngeri. Gini, kalau Anda seorang pengusaha atau seorang akademisi, jangan berani-berani masuk ke politik. Kalau Anda itu tidak punya garantor, tidak punya koloni, tidak punya basis massa, tidak punya partai politik, sekalinya Anda ditumbalkan, habis sudah. Siapa yang mau bantu coba? Tuh lihat Hasto, langsung dapat amnesti dari presiden. Karena apa? Karena di belakangnya itu ada PDIP, ada massa yang digerakin buat demo. Tuh lihat Tom Lembong, dia gak punya partai, tapi dia punya koloni, tokoh oposisi yang bersuara, Anies Baswedan, Haris Azhar, Ferry Irwandi, dan lain sebagainya. Kecuali Anda itu dicintai oleh rakyat, berhasil membangun kekuatan publik seperti Purbaya, Ibu Susi, aman kayak gitu, karena rakyat yang bela. Kasihan aku, jujur, Pak Nadiem ini sangat kasihan. Gini aja Pak Nadiem, mendingan minta maaf dan sowan ke Solo, minta minca ujangan ke Pak Jokowi ke Solo sana.